kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dan masih kita bahas tentang pembahasan wasiat. Berikutnya adalah terkait dengan sifat-sifat dari wasiat itu. Sesungguhnya wasiat itu bisa berupa terucapkan dengan lisan dan bisa juga berupa tertulis dalam tulisan. Dan semuanya adalah sah. Hanya saja dianjurkan untuk dia dijadikan sebagai bentuk tulisan apabila telah terucap dalam bentuk ucapan, ya. Yang didengar itu dari orang yang berwasiat. Maka dianjurkan untuk dia ditulis wasiat tersebut atau menuliskan wasiat tersebut lalu mempersaksikan wasiat tersebut, ya, di antara para saksi untuk menghilangkan perselisihan. Nah, ini diperlukan. Mengapa demikian? Dikarenakan terkadang orang yang mendengar wasiat tersebut lalu menyampaikan kepada orang-orang yang menjadi ahli waris di sana, ya, terkadang ini tidak dipercaya, ya, atau kurang dipercaya, sehingga ini yang membuat, ya, wasiat tersebut terkadang tertunda, wasiat tersebut diragukan sehingga, ya, tidak terlaksana. Demikian, ya. Oleh karenanya dianjurkan untuk tertulis, ya, dan tentunya ditandatangani oleh orang yang berwasiat seperti itu. Nah, ini akan, ya, lebih mudah untuk diterima dan ini untuk menghilangkan perselisihan, menyelesaikan perbedaan. Demikian, ya. Berdasarkan hadis, ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Muttafaqun alaihi. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah hak seseorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia bisa berwasiat padanya, yang dia bermalam di 2 malam, kecuali
wasiatnya itu dalam kondisi tertulis di sisinya. Demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan ya anjuran untuk menuliskan wasiat. Ya. Ketika hendak tidur, ya, lalu diletakkan ya di sisinya tentunya. Demikian. Nah, ini anjuran Nabi kita Muhammad SAW tentunya bagi orang yang ingin berwasiat. Tentunya bagi orang yang ingin berwasiat ya kepada orang-orang yang nantinya akan ditinggalkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapakah orang yang sah wasiatnya? Nah, wasiat ya akan menjadi sah itu bagi orang yang sah kepemilikannya, baik itu dari orang muslim atau orang kafir yang tertentu, dengan segala sesuatu harta yang padanya terdapat ya kemanfaatan yang mubah. Demikian, bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang terlarang. Demikian. Nah, dianjurkan untuk berwasiat itu diarahkan kepada masjid-masjid ya, yang tentunya ini sesungguhnya mirip dengan wakaf, hanya saja ini akan diberlakukan setelah wafat orang yang berwasiat ya. Nah, ini diarahkan kepada masjid-masjid, kemudian untuk sumber air, demikian pula bangunan-bangunan pendidikan Islam dan seterusnya dari bentuk-bentuk kebaikan dan kebajikan yang manfaatnya ini akan terus mengalir ya, terus bisa diambil sehingga pahala nantinya setelah wafat orang tersebut ya, ini akan didapatkan oleh orang yang berwasiat tersebut ya. Nah, ini tentunya bentuk tolong menolong di atas kebajikan dan takwa. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa. Demikian pula ini termasuk bentuk bersedekah ya, berbuat kebaikan yang pahalanya akan mengalir kepadanya setelah kematiannya tentunya. Nah, wasiat adalah ya bentuk mengarahkan hartanya, ya melepaskan hartanya yang ditetapkan sebelum ya kematiannya dan akan diberlakukan setelah wafatnya. Demikian. Inilah wasiat. Nah, walaupun akhirnya akan menjadi menjadi wakaf ya, tapi terhitung atau dilihat dari pemberlakuan ya penyaluran atau distribusi atau harta tersebut, distribusi harta tersebut setelah wafatnya, maka ini disebut dengan wasiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila mati manusia itu maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalur. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kecuali dari 3 jalur tadi, ya kecuali dari sedekah jariyah, yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya lalu kemudian harta tersebut dimanfaatkan seterusnya. Demikian sedekah jariyah yang mengalir pahalanya, atau anak yang soleh, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan kepadanya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan sebutkan berikutnya tentang bentuk-bentuk wasiat. Ya, wasiat itu bisa berbentuk ya nantinya adalah ya dengan melakukan tindakan ya. Wasiat itu bisa nanti dengan tindakan ya yang telah ditetapkan setelah kematian. Ada yang wasiat itu berbentuk wasiat harta, yaitu pelepasan ya atau pengambilan sebagian harta dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang berwasiat tersebut setelah kematiannya
diarahkan untuk kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan, demikian ya. Ini dua bentuk wasiat. Yang pertama tadi adalah wasiat berupa tindakan, yaitu wasiat berbentuk tindakan yang diketahui yang akan dilakukan setelah wafat orang tersebut. Seperti contohnya wasiat orang tertentu kepada seseorang untuk menikahi putrinya. Nah, seperti itu. Ya. Contohnya ada seseorang yang akan meninggal dunia, lalu dia mewasiatkan kepada seseorang untuk menikahi putrinya, demikian ya. Atau berwasiat untuk nanti menjadi wali dari putrinya, demikian. Menjadi wali dari putrinya, seperti itu. Ada wasiat seperti itu ya. Dan meminta kepada wali yang lain untuk merelakan perwalian tersebut nanti diarahkan kepada seseorang, demikian ya. Begitu. Baik, berikutnya contohnya juga seperti adalah wasiat untuk menjaga anak-anaknya yang masih kecil, ya, seperti itu. Atau wasiat nanti menikahi istrinya setelah wafatnya, bisa juga demikian ya, wasiat demikian ya, menikahi istrinya setelah wafatnya. Atau wasiat seperti contohnya berupa tindakan memandikan jenazahnya atau menyelesaikan penyelenggaraan jenazahnya, demikian. Seperti itu bisa juga ya, ini bentuk wasiat berupa tindakan, demikian ya. Atau contohnya wasiat kepada seseorang untuk nanti menyelesaikan pembahagian warisan keluarganya, ahli waris yang ditinggalkannya, bisa juga demikian ya. Seperti itu dan seterusnya dari wasiat-wasiat yang ini dianjurkan untuk melakukannya, dan itu bentuk kebaikan, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan tentunya apabila dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala tentunya bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bentuk wasiat yang kedua adalah wasiat dengan harta. Nah, ini adalah wasiat yang pada umumnya dikenal ya. Wasiat dengan harta seperti contohnya dia berwasiat dengan 1/5 dari hartanya untuk diarahkan kepada fakir, miskin ya. Atau contohnya ya wasiat untuk memberikan makan kepada anak-anak yatim, seperti itu. Begitu juga wasiat untuk menyantuni fakir miskin ya. Wasiat contohnya untuk membantu seperti pembangunan masjid ya, seperti itu. Wasiat untuk mengarahkan sebahagian lahannya untuk pendidikan Islam dan seterusnya. Ini disebut dengan wasiat harta. Bentuk yang kedua ya, itu diambil dari hartanya tentunya ya. Baik itu harta tersebut nanti akan dikonversikan dengan nilai uang, atau dengan harta tersebut yang langsung diambil diarahkan untuk kebaikan, seperti itu ya. Maka seperti ini disebut dengan wasiat harta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana hukum terkait dengan perubahan wasiat? Ya, wasiat itu hendak dirubah. Ya. Nah, tentunya merupakan sebuah kewajiban. Ya, wasiat itu adalah berupa kebaikan, ya. Bukan untuk kemudaratan kepada ahli waris. Ya, maka ini diharamkan. Ya, contohnya bentuk wasiat yang memudaratkan ahli waris, diantaranya contoh ini, yaitu mewasiatkan seluruh harta agar tidak didapatkan oleh ahli waris, demikian.
ya. Maka ini tidak benar, ya. Begitu juga contohnya, ya, wasiat yang menihilkan sebahagian hak dari ahli waris, ya, mencabut atau menggugurkan sebagian dari ahli waris. Contoh, ya, ada satu anak yang tidak disenangi oleh orang tua ini, ya, orang tua ini, dikarenakan mungkin anak tersebut tidak taat, ya. Baiklah kita katakan anak tersebut adalah anak durhaka, kita katakan demikian. Tapi bukan lantas dia, ya, digugurkan haknya dari hak warisan, tidak benar, ya. Karena gugurnya warisan itu beberapa sebab, diantaranya seperti karena perpindahan agama, beda agama. Begitu juga contohnya karena ada pembunuhan, ya. Itu contohnya ada ahli waris ini melakukan pembunuhan terhadap, ya, orang yang akan diambil harta warisan darinya, demikian, ya. Maka yang seperti ini tentu tidak akan mendapatkan, ya, harta warisan, demikian, ya. Namun apabila hanya sekedar karena ketidaksepahaman, ya, antara, ya, orang yang akan mewariskan hartanya kepada calon ahli waris ini, maka wasiat untuk menihilkan atau menggugurkan hak ahli waris tersebut, maka ini tidak dibenarkan. Bahkan, ya, ini merupakan bentuk kemudaratan dan keharaman apabila diberlakukan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, diharamkan bagi orang yang mendapatkan wasiat itu, ya, atau orang yang lainnya untuk mengganti wasiat, yang wasiat itu berisi tentang keadilan, contohnya, ya, diganti wasiatnya. Nah, tidak boleh mengganti wasiat. Isi wasiat tidak boleh diotak-atik, diganti, tidak boleh, ya. Ya. Bila wasiat tersebut berisi tentang, ya, keadilan, demikian. Maka siapa saja yang menggantinya maka dia berdosa dan dia bentuk, ya, melakukan tindakan melampaui batas, ya, yang itu bukan merupakan haknya, demikian. Berbeda halnya apabila wasiat tersebut ternyata bertentangan dengan syariat, maka tentunya dengan diganti, bahkan, ya, tidak diberlakukan wasiat tersebut, maka ini merupakan bentuk apa? Ya, bentuk kebaikan bahkan. Ya, bahkan dianjurkan bagi orang yang mengetahui bahwa dalam wasiat tersebut ada dosa, ada bentuk kezaliman, ya, bentuk kezaliman. Ya. Kalau jika mampu dia untuk menasihati orang yang berwasiat sebelum wafatnya, maka ini lebih baik, ya, seperti itu, ya. Dinasihatkan orang tersebut untuk memberikan wasiat yang terbaik, yang adil, ya, dan jangan sampai melakukan, ya, atau mengikrarkan sebuah wasiat yang berisi tentang kezaliman, demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya belum dilakukan perubahan terhadap wasiat tersebut, ya, kecuali mungkin setelah wafatnya, maka bisa dilakukan. Yang jelas, ya, orang yang akan mendapatkan wewenang untuk melaksanakan wasiat tersebut, maka diarahkanlah nasihat itu kepadanya, demikian, ya, agar pembelakuan wasiat tersebut tidak berdampak buruk, ya, tidak berdampak buruk bagi orang yang meninggal dunia tersebut, ya, karena ini bisa menjadikan orang yang berwasiat tersebut menjadi berdosa, ya, karena diberlakukan wasiat tersebut yang berisi tentang kezaliman, yang berisi tentang dosa, yang bermuatan dosa dan kezaliman, seperti itu, ya, demikian, ya. Contoh wasiat untuk meratapi orang yang telah meninggal dunia tersebut. Nah, ini, ya, seperti itu. Nah, ini tidak boleh.
ya, untuk diberlakukan wasiat ini, wasiat terkait dengan tindakan, ya, wasiat terkait dengan tindakan. Nah, ini tidak boleh diberlakukan. Nah, demikian. Begitu juga contohnya wasiat untuk diarahkan dibagi dengan cara merata, contohnya warisan tersebut. Nah, ini juga wasiat yang tidak perlu untuk diindahkan. Kenapa? Karena ini menggugurkan, ya, hak Allah Subhanahu wa taala, ya, atau bertentangan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberlakukan, ya, hukum waris pada harta warisan, demikian, ya. Yang sama dengan itu adalah contohnya, ya, wasiat untuk mengarahkan, ya, rumah induk itu kepada anak yang paling bungsu. Nah, ini kebiasaan sebagian suku, ya, di Indonesia ini. Maka yang seperti ini juga tidak boleh diberlakukan wasiat ini, ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris, demikian, seperti itu, ya. Maksudnya wasiat harta yang ditujukan kepada ahli waris. Mengapa? Karena ahli waris akan mendapatkan bagian harta dari jalur warisan, bukan dari wasiat. Nah, kalau dapat juga dari wasiat, ya, maka yang seperti ini ada unsur kezaliman, di mana ahli waris yang lain yang tidak, ya, ahli waris yang lain tidak mendapatkan bagian tersebut dengan cara yang benar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Nah, oleh karenanya, ya, contoh, ya, oleh karenanya kita tidak boleh untuk, ya, memberlakukan wasiat yang bila wasiat tersebut ternyata bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan hak-hak, demikian, hak manusia. Contoh wasiat, ya, berupa orang yang meninggal dunia atau seorang orang tua yang dalam kondisi sakit parahnya, dia berwasiat kepada anaknya agar tidak menjual harta warisan, demikian, tidak menjual harta warisan tersebut, tidak boleh dijual, ya, demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, wasiat seperti ini mungkin di awal-awal dari setelah wafatnya orang tua tersebut, ya, ini mungkin tidaklah memiliki masalah, ya, namun akan bermasalah bila ini dipertahankan seterusnya wasiat ini, dimana contohnya ahli waris, ya, yang lainnya ini membutuhkan, seperti contohnya membutuhkan, ya, untuk pelunasan hutang, begitu juga untuk kehidupan mereka, keseharian, seterusnya, ya. Maka wasiat orang tua berupa ketidakbolehan untuk menjual harta warisan tersebut ini tidak bisa dibenarkan, ya, tidak bisa untuk diberlakukan. Mengapa demikian? Karena ini bertentangan dengan warisan, ya, bertentangan dengan harta, dengan hukum pembagian waris, demikian. Dan tentunya orang tua yang telah wafat, dia tidak berhak terhadap harta yang ditinggalkannya lagi, ya, tidak berhak. Dan itu sudah beralih kepada, ya, ahli warisnya, demikian, ya. Hanya saja kewajiban ahli waris adalah menyelesaikan wasiat dan hutang, demikian, ya, wasiat dan hutang. Nah, apabila hutang telah diselesaikan dan ternyata wasiat itu bertentangan dengan warisan, maka tidak perlu untuk diindahkan, tidak perlu untuk diberlakukan wasiat tersebut karena bertentangan dengan hukum waris. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 sampai 182. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, diwajibkan atas kalian apabila kematian itu hendak menjemput salah seorang di antara kalian. Jika dia meninggalkan harta yang banyak, maksudnya hendaklah dia berwasiat untuk kedua orang tuanya, karib kerabatnya dengan cara yang baik. Itu sebagai bentuk hak kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Maka siapa saja yang mengubah wasiat tersebut ya setelah dia mendengarkannya, maka sesungguhnya dosanya bagi orang yang mengubahnya. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Namun, ya, siapa saja yang khawatir bahwa sang pemberi wasiat tersebut ya berlaku berat sebelah atau berbuat dosa ya dengan wasiatnya tersebut, maka fa aslaha bainahum, maka dia bisa mendamaikan di antara mereka, itu kepada ahli waris tentunya ya, maka dia tidaklah berdosa. Demikian. Ini bagi orang yang ya mengkhawatirkan, ya bagi orang yang mengkhawatirkan dari orang yang berwasiat tersebut berlaku berat sebelah atau berbuat dosa dengan wasiatnya, maka dengan cara mendamaikan ya orang yang mereka ini diarahkan wasiat itu kepada mereka, maka ketika itu dia tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia aturan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan wasiat ya. Nah, tadi disebutkan wasiat untuk orang tua dan karib kerabat. Baik, ini tentunya berdasarkan penjelasan para ulama bahwasanya ayat ini telah dihapus ya, telah dimansuh ya, ayat ini dengan ayat-ayat warisan, di mana orang tua dan karib kerabat yang mereka termasuk ahli waris tidak lagi mendapatkan wasiat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hanya saja karib kerabat yang mereka tidak mendapatkan ya warisan karena mereka bukanlah ahli waris ya, maka masih ya diberlakukan ya untuk diarahkan wasiat itu kepada mereka. Demikian ya, masih dianjurkan dan disyariatkan bagi orang memiliki harta untuk berwasiat harta kepada karib kerabat yang mereka bukan ahli waris. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya kita akan sebutkan ya wasiat-wasiat yang paling afdal, Yang pertama adalah wasiat takwa. Ya, wasiat takwa. Ini yang paling afdal ya, wasiat takwa. Jadi kalau kita mau berwasiat, wasiat dengan takwa ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 131, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab ya, sebelum kalian ya. Jadi sungguh kami telah wasiatkan ya kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian juga, agar kalian bertakwalah kalian kepada Allah. Demikian. Nah, ini wasiat Allah Subhanahu wa taala ya. Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, orang-orang
yang mendapatkan kitabullah, ya, kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, demikian. Ya, yaitu wasiat takwa, bertakwa kepada Allah. Nah, tentunya ya, karena takwa ini merupakan bekal terbaik bagi setiap hamba, ya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, demikian, ya. Maka takwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, maka ini merupakan wasiat terbaik, ya. Karena ini merupakan bekal terbaik. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Dan ini merupakan wasiat Allah kepada umat-umat terdahulu, demikian pula wasiat ya Allah kepada umat Islam. Maka hendaknya kita saling berwasiat, ya, berpesan kepada sesama kita dengan pesan kepada Allah, ya, wasiat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian, ya, yaitu wasiat takwa. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah berwasiat dengan kebenaran, ya. Itu mewasiatkan untuk terus berada di atas kebenaran dan berwasiat, ya, dengan kesabaran. Itu melazimi untuk senantiasa bersabar, demikian. Seperti itu. Karena hal ini yang akan mengeluarkan ya setiap hamba itu dari kerugian, dari segala bentuk kerugian, demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr ayat 1 dan 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia semuanya itu benar-benar dalam kerugian. Dan Allah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya manusia semuanya dalam kerugian. Lalu Allah mengecualikan beberapa jenis orang. Sesungguhnya adalah orang-orang yang mereka memiliki karakter-karakter berikut. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Berarti orang-orang yang memiliki karakter iman. Mereka memiliki sifat iman. Mereka beriman. Tentunya dengan rukun iman yang sempurna, demikian, ya. Kemudian yang kedua adalah wa amilus salihat, beramal soleh, yaitu membuahkan iman tersebut dengan amal soleh, seperti itu. Mempraktekkan dan membuktikan iman itu dengan amal soleh. Kemudian wa tawashaw bil haqqi, berwasiat dengan kebenaran, yaitu mengajarkan kebenaran, mengenalkan manusia kepada kebenaran, seperti itu, ya. Berwasiat dengan kebenaran agar bisa melazimi kebenaran, menetapi kebenaran, ya, komitmen dengan kebenaran. Wa tawashaw bis-sabri, dan berwasiat, saling berwasiat dengan kesabaran, untuk bersabar. Karena ya untuk keluar dari kerugian ini, ya, harus memiliki 4 karakter atau 4 sifat tersebut, yaitu iman, amal soleh, kemudian ya berada di atas kebenaran senantiasa, kemudian sabar. Dan sabar ini itu mencakup sabar di dalam keimanan, sabar di dalam amal soleh, dan sabar di dalam komitmen di atas kebenaran, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia ya wasiat yang paling afdal, bahkan disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah berwasiat untuk menetapi kitabullah Al-Quran, ya. Nah, ini sesungguhnya sebenarnya sama semuanya, ya. Kitabullah yang berisi tentang petunjuk, ya, berisi ya hidayah, berisi tentang keimanan dan amal soleh, berisi tentang kisah-kisah ya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, juga berisi tentang kisah-kisah orang-orang yang menjauhi keimanan dan menjauhi amal soleh, dan hasil buruk mereka yang mereka dapatkan di dunia dan di akhirat, demikian. Kitabullah Al-Quran yang berisi tentang petunjuk dan hukum, ya, berisi tentang kabar
berita tentang orang-orang yang bahagia dan celaka, demikian. Nah, ini tentunya ini akan menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia akan terus berada di atas kebenaran dan dia akan terus bisa bersabar, demikian ya. Berwasiat dengan kitab Allah. Berdasarkan hadis dari Talhah ibnu Musarrif, ya, ia mengatakan rahimahullahu taala, sa'altu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridainya. Hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ausa? Adakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat? Faqala, maka beliau menjawab, tidak, la, katanya, tidak. Faqultu, lalu aku katakan, kaifa kutiba 'alan nasi al-wasiyatu au umiru bil wasiyah? Lalu bagaimana ditetapkan ya adanya wasiat itu kepada orang-orang dan diperintahkan mereka itu dengan wasiat? Ya. Qala, maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan ausa bi kitabillah, ya, beliau itu berwasiat dengan kitab Allah. Ya, mungkin yang dipahami oleh Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu terkait dengan pertanyaan diarahkan oleh Talhah bin Musarrif kepadanya terkait dengan wasiat adalah wasiat harta. Jadi oleh karenanya ya Abdullah bin Abi Aufa menjawab tidak ada wasiat Rasulullah, maksudnya yang terkait dengan harta. Adapun wasiat-wasiat kepada manusia ya, dan beliau juga memerintahkan untuk mewasiatkan, maka ini wasiatnya adalah wasiat untuk berpegang dengan ausa bi kitabillah, berwasiat untuk berpegang dengan kitab Allah, Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah wasiat yang terbaik, ya, wasiat terbaik. Ya, wasiat seperti contohnya wasiat ya sebagian nabi kepada anak cucu mereka, anak keturunan mereka, untuk apa? Untuk berpegang dengan agama ini, ya, untuk terus berada di atas tauhid, ya, berpegang dengan komitmen, ya, berada di atas kebenaran, komitmen di atas agama yang lurus, itu agama Islam, agama ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyembah Tuhan yang satu, tidak berbuat syirik. Nah, ini dia, ini wasiat juga terbaik, ya. Demikian wasiat takwa, wasiat berada di atas kebenaran, di atas agama yang benar, wasiat di atas tauhid, wasiat untuk menjauhi kesyirikan, ya, wasiat untuk berpegang teguh dengan wahyu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Demikian. Nah, ini wasiat terbaik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga kita bisa diberikan ya peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwasiat dengan hal-hal yang baik ini. Oleh karenanya, saya pun hari ini berwasiat untuk diri saya pribadi dan berwasiat kepada saudara saya seiman yang mendengarkan saya ini di mana saja berada. Mari kita bertakwa kepada Allah senantiasa di mana saja kita berada. Ya, untuk kita terus menetapi kebenaran, untuk terus berada di atas agama yang benar ini, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita takut mati di atas kekafiran, sebagaimana juga kita takut untuk mati di atas kefasikan. Kita takut mati lalu kita tergolong menjadi orang-orang yang celaka, mati lalu kita akan disiksa. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan untuk saya pribadi dan kaum muslimin semuanya untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita terus berpegang dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa saya sampaikan.
kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan. Bismillah, maaf Ustadz mengganggu, mau bertanya. Saya memiliki ayam jantan usia 12 bulan. Jadi saya mau tukar tambah dengan orang yang punya 2 ayam dengan usia 3 bulan. Ayam yang saya punya, saya tukar dengan menambah 50.000 untuk mendapatkan 2 ayam tersebut darinya. Apakah ini hukumnya dibolehkan Ustadz? Baik ya. Kita tahu bahwasanya ya ayam ini hewan yang hewan yang hidup ini ya bukanlah termasuk dia barang-barang ribawi, ya bukanlah termasuk barang-barang ribawi, sehingga kalau ditukarkan dengan sejenis maka dia akan bisa jatuh kepada hukum riba, ya. Sehingga tukar menukar seperti ini ya walaupun ada tambahan uang di sana, ya maka ini diperbolehkan. Mengapa? Alasannya karena ayam atau hewan yang hidup, ya, yang hewan halal yang hidup itu bukanlah barang-barang termasuk barang-barang ribawi, bukan termasuk barang-barang ribawi. Sehingga kalau dia ditukar barang-barang ribawi apabila ditukar, ya, yang dia sejenis, ya, dengan adanya perbedaan, ya, usia atau perbedaan nilai takaran, ya, kuantitas, maka ini akan jatuh kepada riba. Nah, oleh karenanya pertukaran ayam hidup seperti ini, ya, 1 ekor walaupun dia 12 bulan dengan ya 2 ekor masing-masing 3 bulan ditambah lagi yang ayam 1 ekor ditambah 50.000, maka ini bukanlah bentuk ya pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis, sehingga tidak jatuh kepada riba ini, ya. Demikian. Jawabannya adalah boleh seperti itu. Demikian. Baik, berikutnya. Kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan berikut, ya. Ada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya minta nasihat dan ilmunya. Di pabrik saya ada koperasi simpan pinjam, koperasi pinjam uang, ya. Akan tetapi saya mau mengajukan pinjam uang sekitar 30 juta untuk beli material bangunan rumah dengan pembayaran dicicil tanpa bunga dan denda. Pertanyaannya, apakah boleh pihak koperasi belanjakan material bangunan tersebut? Pihak koperasi memberi kepada kita, itu maksudnya sang penanya, uang 30 juta untuk belanja material. Apakah boleh bayar dengan cicilan nantinya itu menjadi 50 juta sampai lunas? Apakah boleh akan seperti itu, Ustadz? Baik, ya. Nah, tentunya ya pinjaman, lebih tepat adalah hutang di sini 30 juta yang diterima oleh pegawai atau karyawan di sini, lantas nanti akan dikembalikan 50 juta, ini ya bunga. Ya, ini bunga beracun ini seperti ini, ya. Ini riba.
ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, ya, maka dia adalah riba, demikian, ya, seperti itu. Itu adalah riba. Nah, gimana kalau seandainya ya pihak koperasi yang membelanjakan ya keperluan barang-barang material bangunan rumah tersebut? Pihak koperasi yang membelanjakannya, demikian ya, untuk pembangunan material rumah tersebut. Kemudian nanti baru ada pembayaran. Maka yang seperti ini tentunya ya, ini berarti disebut dengan jual beli kredit, ya, jual beli kredit yang seperti ini ya. Termasuk jual beli kredit yang melibatkan pihak ketiga. Pihak pertama adalah ya, itu karyawan tersebut. Dalam hal ini ya customer dia. Ya. Kalau kasus tadi, maka sang penanya ini dia, pihak pertamanya. Pihak kedua adalah ya pemilik barang, yaitu toko material bangunan, ya, pemilik barang tersebut. Kemudian pihak ketiga adalah pemilik dana. Dalam hal ini, kasus ini berarti adalah koperasi tersebut, demikian. Nah, bila terjadi akad dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pemilik dana atau pemilik modal, ya, dalam jual beli seperti ini, maka keabsahan akad jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ya, adalah tidak boleh adanya penetapan harga, penentuan harga ataupun keuntungan yang mengikat, ya, baik itu dalam bentuk persentase maupun nominal sebelum barang itu dimiliki secara sempurna oleh pihak ketiga. Dalam hal ini berarti koperasi. Ya, jadi koperasi itu harus ya dia tidak boleh menetapkan keuntungan. Seperti contohnya kalau dia katakan, gak apa-apa, kami belikan barang material bangunan ini sebesar 30 juta sesuai dengan permintaan, nanti kami ya kembalikan kepada kami 50 juta. Padahal barang-barang tersebut itu belum dibeli. Barang-barang tersebut belum dibeli. Ya. Bila barang-barang tersebut belum dibeli, ya, lantas disepakati atau ditentukan dia harganya dan keuntungannya, maka seperti ini ya, ini tidak benar karena ini termasuk ya menjual barang yang belum dimiliki. Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laisa 'indak, janganlah menjual barang yang belum kamu miliki. Demikian ya, belum, yang ada belum di sisi, yang belum ada di sisimu, demikian. Baik, syarat yang kedua adalah adanya kepastian berpindahnya kepemilikan barang tersebut dari pemilik barang, yaitu dalam hal ini adalah toko material bangunan tersebut, ya, itu harus ya barang-barang material bangunan tersebut itu harus berpindah dari pemilik toko itu kepada pihak ketiga, yaitu koperasi. Ya, dan pemindahan ini harus secara sempurna sebelum diberlakukan akad jual beli. Sebelum ya ada penyebutan tentang harga yang disepakati atau mengikat, begitu juga keuntungan yang mengikat, demikian, seperti itu, ya. Bila ini dilanggar syarat ini, bila syarat ini dilanggar, maka sama seperti syarat yang pertama, maka ini termasuk menjual barang yang belum dimiliki, termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Ya, melanggar hadis Nabi SAW, la tabi' ma laysa 'indak, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki, demikian ya. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga diberlakukan adanya hak khiyar, yaitu masing-masing pihak itu memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, artinya itu tidak mengikat. Demikian. Boleh nggak kalau seandainya tadi disebutkan harga? Boleh, tapi harganya tidak mengikat, hanya sekedar mungkin sekedar gambaran.
maka harga tersebut pun itu bisa, contohnya bisa naik atau turun. Contoh tadi dikatakan tidak masalah kalau seandainya ya kami yang beli barang, begitu kata pihak koperasi, kami yang beli material-material barang bangunan ini ya dengan 30 juta, namun nanti kami total semua kurang lebih sekitar 50 juta. Nah, kalau seandainya nominal 50 juta ini bisa fluktuatif atau naik turun harganya, artinya nanti bisa dinego, ada negosiasi ulang, ya maka ini namanya harga yang tidak mengikat. Maka ini boleh sebagai hanya gambaran saja, bukan bentuk harga yang mengikat, demikian. Nah, ini boleh. Nah, tentunya boleh juga untuk dibatalkan, nggak jadi jual belinya kalau seandainya ternyata tidak ada kecocokan harga, demikian ya, seperti itu, demikian. Nah, kemudian yang keempat, ya syarat yang keempat adalah tidak ada denda keterlambatan dalam pembayaran cicilan tersebut. Ya, kalau ada denda keterlambatan, ya maka ini jatuh kepada bentuk riba jahiliyah, yaitu ungkapan orang-orang jahiliyah dahulu, anzirni azidka, ya berikan tangguh kepadaku, maksudnya dalam pembayaran hutang, nanti aku azidka, aku tambahkan untukmu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, demikian ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Baik, ini ada pertanyaan yang di luar tema ya. Pertanyaannya ya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau bertanya. Seorang wanita yang sudah tidak dinafkahi secara lahir maupun batin oleh suaminya, bagaimana dengan status pernikahannya? Baik, seorang wanita yang tidak dinafkahi secara lahir maupun batin oleh suaminya, maka status pernikahannya adalah masih ada dan dia masih terhitung sebagai istri selama ya suaminya belum mentalaknya dan berakhir masa iddahnya. Ya. Begitu juga sang istri belum mengajukan ya khulu, yaitu gugat pisah dari sang suaminya. Demikian. Jadi selama sang suami belum pernah mentalak, ya maka walaupun adanya kedzaliman tersebut, ya adanya kedzaliman tersebut, ya maka sang istri tersebut masih terhitung ya istrinya, demikian ya. Begitu juga selama sang istri itu belum melakukan gugat pisah, yaitu dengan khulu, itu menggugat ya suaminya itu di peradilan agama, lalu nanti dia mengembalikan maharnya, demikian, seperti itu ya. Maka yang seperti ini ya, bila telah dilakukan dan telah berakhir masa iddahnya ya, maka ketika itu ya status pernikahannya tidak lagi ada dan dia tidak lagi menjadi istri, demikian, seperti itu. Namun apabila ternyata ya sang istri tersebut ya tidak melakukan gugat pisah, yaitu khulu, begitu juga sang suami belum pernah mentalaknya ya, maka walaupun bersamaan dengan adanya kedzaliman pada
sang istri tersebut, maka dia masih berstatus istri, hanya saja suaminya berbuat dosa dengan kedzaliman-kedzaliman pada istrinya dan anak-anaknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait dengan ongkos kirim. Kami menjual kerupuk mentah untuk daerah Medan kota. Kami beri ongkos kirim 7-8 ribu per orang. Namun ketika pesanan itu mencapai 3 orang, suami mengatakan ongkos kirimnya 3.000 saja. Ya. Bagaimana seharusnya Ustadz? Karena tidak ada ketetapan pada akhirnya. Demikian. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ongkos kirim, tentunya ini adalah bagian dari jasa, ya. Dan ini pihak penjual tidak ingin menanggungnya, maka boleh ditanggung, tentunya dibebankan kepada pihak pembeli, ya, customer, demikian. Kalau seandainya ya pihak penjual barang tersebut ya memasukkan ongkos kirim ini ke dalam harga, ini pun tidak masalah, dibenarkan, tidak masalah, ya. Seperti itu. Demikian pula tidak masalah kalau seandainya ya tetap diberlakukan setiap per orang yang memesan barang tersebut itu dengan harga 7.000 atau 8.000 rupiah ya per orangnya. Namun ternyata pemesannya di satu tempat itu adalah 3 orang, lalu tetap saja diberlakukan dengan 7.000 atau 8.000 per orang, ya, padahal mungkin satu tempat, maka ini tidak masalah, bukan satu kesalahan, demikian. Namun merupakan bentuk daya tarik ya kepada para konsumen atau customer, pembeli, ya. Ini memberikan harga miring untuk ongkos kirim, seperti contohnya lebih dari 3 orang maka akan diberikan harga 3.000 ya per orangnya. Apakah boleh seperti ini? Boleh, hanya saja disebutkan di awal, ya, di awal contohnya, maka boleh seperti ini. Nah, ini sebagai daya tarik, ini boleh, ya. Nah, contoh bila ada di Medan kota, ya, ada bertetanggaan, mereka ini pesan ya berdekatan seperti itu, ya lebih dari 3 contohnya, lantas mereka memesan barang yang sama, ya maka tidak masalah ya diberikan harga potong tersebut, tapi disebutkan di awal agar mereka nanti bisa termotivasi untuk membeli lebih banyak, atau memotivasi atau barangkali menawarkan pembelian barang tersebut kepada teman-teman ya handai tolan ataupun tetangga-tetangga dekatnya, demikian. Nah, ini merupakan bentuk iklan dagang yang paling jitu, ya, yaitu dari lisan ke lisan, seperti itu, ya. Baik, nah ini tidak masalah insyaallah ta'ala, hanya saja mungkin dari awal itu dijelaskan, ya, dipaparkan, ya, diketahui oleh calon pembeli, demikian, ya, dalam iklannya tentunya, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barangkali ini kajian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mohon maaf tentunya atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala,
kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan kepada Allah. Saya mohon ampun. Kepada para pemirsa dan pendengar sekalian saya mohon maaf. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.